Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah bunda yang senantiasa mengharapkan kebaikan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Tentu kita semua menginginkan hal demikian. Di dalam bulan Ramadan, tentu juga kita harus mengupayakan yang terbaik dalam rangka kita membangun kebiasaan melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga mengenalkan ibadah puasa tidak sekedar menahan haus dan lapar, tentu juga harus menahan hawa nafsu, kemudian mengisi hari-hari kita dengan kebaikan demi kebaikan, sebagaimana kita juga memiliki kesadaran bahwa kita harus senantiasa menjadikan hari-hari kita hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari yang akan datang tentu semakin lebih baik lagi. Ayah bunda mengisi waktu dengan membaca buku bersama buah hati kita, anak-anak kita, menjadi jalan untuk menyiapkan mereka menjadi orang-orang yang suka menambah wawasannya, ya. Kemudian apalagi kalau kita mengambil dari literatur Islam, misalkan berkaitan dengan teladan kita yang utama, baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian mengambil pelajaran dari para sahabat beliau. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ayah bunda masih ingat tentang cahaya dari Mekah. Bagaimana kelahiran baginda Rasulullah menghadirkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga beliau. Kemudian kakek beliau memberi nama Muhammad yang artinya yang terpuji, ya. Kemudian berbagai hal yang berada di sekitar kehidupan beliau dari masa kecil penuh dengan peristiwa-peristiwa yang semakin menyadarkan kita begitu banyak kemukjizatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau dan juga dapat disaksikan langsung oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau. Nah, ayah bunda masih ingat bahwa masa kecil baginda Rasulullah sudah diajak untuk mengikuti kafilah dagang bersama kakek beliau yang paman beliau yang sangat mencintai beliau, yaitu Abu Thalib. Paman beliau ini sebenarnya bukan seorang yang kaya raya, apalagi paman beliau juga memiliki anak yang banyak. Jadi masa kecil Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, setelah ibu beliau juga berpulang, kemudian kakek beliau juga wafat, beliau tinggal bersama paman beliau dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan. Sering mereka menahan lapar karena kekurangan makanan. Namun, sejak Muhammad tinggal bersama paman beliau, makanan yang ada dirasa mengenyangkan, padahal jumlahnya tidak bertambah. Jadi ini yang tadi saya sebutkan bahwa betapa banyak kemukjizatan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah dari masa kecilnya dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam hal ini paman beliau yang sangat mencintai beliau. Apabila waktu makan tiba, istri Abu Thalib yang bernama Fatimah selalu meminta Muhammad untuk makan lebih dahulu. Meski merasa tidak enak, Muhammad akhirnya makan. Beliau mengerti bahwa yang terhidang tidak cukup untuk mengenyangkan semua orang. Maka dari itu sebelum makan, beliau selalu berdoa agar makanan itu diberkahi, dapat menguatkan dan menyehatkan. Ya bunda, tentu kita semua harus mengajarkan ya kebiasaan atau adab-adab sebelum makan dan minum, termasuk berdoa agar apa yang kita makan menjadi berkah gitu, tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menghasilkan kekuatan dan tentu menyehatkan. Dan sebuah adab ya yang dijaga oleh baginda Rasulullah Muhammad saat kecil, walaupun disebutkan beliau merasa tidak enak karena dipersilakan untuk makan duluan, tetapi beliau tetap makan.
Ini tentu menjadi pelajaran buat kita tentang menjamu tamu dengan baik. Bagaimana istri paman beliau yaitu Fatimah mengutamakan keponakannya, ya, keponakan dari Abu Thalib, ya. Nah, kita harus mengingat ada sebuah sunnah ya tentang menjamu tamu dengan baik. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, ini yang kita ambil pelajaran dari keluarga Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kemudian Nabi Muhammad di masa kecilnya tumbuh dalam asuhan cinta Abu Thalib dan keluarganya. Semua menyayangi beliau. Beliau benar-benar merasakan kehangatan keluarga. Jadi meskipun beliau pada usia tersebut sudah yatim dan piatu, kehadiran keluarga terdekat beliau memenuhi ya tangki kasih sayang bagi diri seorang Muhammad kecil. Nah, ini juga pelajaran untuk kita semuanya. Apapun yang terjadi di sekitar seorang anak, ketika mungkin orang tua tidak lengkap, entah karena usia ya telah wafat terlebih dahulu atau karena perceraian, kita yang ada di lingkungan seorang anak tetap harus hadir sebagai pengganti ayah atau pengganti ibu, memenuhi ya kebutuhan kasih sayang seorang anak yang mungkin mendapatkan musibah sehingga orang tuanya tidak lengkap bersama dia, ya. Nah, saat berusia 12 tahun ternyata Abu Thalib membawa Muhammad kecil berdagang ke Syam ya. Jadi waktu umur 12 tahun sudah ikut kafilah dagang. Terik padang pasir, hewan gurun, perompak kejam ya. Semua resiko yang harus dihadapi oleh kafilah dagang bangsa Arab pada saat itu menjadi pengalaman bagi seorang Muhammad di usia anak-anaknya, yaitu di usia 12 tahun. Rombongan pedagang pergi dengan unta dan kuda, lalu mereka saling menolong dan saling menjaga. Ini juga adalah pembelajaran yang luar biasa bagi seorang Muhammad kecil. Kelak kemudian dia menjadi pemimpin yang luar biasa karena pengalaman-pengalaman berdagang itu sudah lekat dengan beliau ketika harus dihadapkan pada berbagai tantangan di usia yang sangat belia. Pada saat beliau mengikuti kafilah dagang bersama Abu Thalib, mereka sampai di kota Busra. Kota ini adalah kota persinggahan tetap pedagang dari Mekah. Di sana terdapat rumah tua yang didiami oleh pendeta bernama Bukhairah. Nah, ayah bunda tentu mungkin ketika kita membaca sejarah kehidupan baginda Rasulullah, kita ingat dengan nama pendeta Bukhairah ini. Beliaulah yang menyebutkan adanya tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad dari usia kecil beliau, ya. Mereka bernaung di bawah pohon rindang nih, kafilah dagang tadi ya, bernaung di bawah pohon rindang, dan Bukhairah melihat rombongan paman Rasulullah ini ya dari jendela gerejanya. Lalu dia membatin, ada rombongan pedagang dari Mekah, ujarnya dalam hati. Sebenarnya dia tidak ingin peduli, tapi ketika dia menengok ke langit, dia terkejut. Bukhairah sampai ternganga. Matanya melotot, jantungnya nyaris berhenti berdetak seperti itu. Tidak mungkin, kata Bukhairah. Karena apa yang dilihat oleh pendeta Bukhairah ketika dia menengok ke langit, dia melihat bahwa awan yang ada di atas rombongan pedagang yang dipimpin oleh Abu Thalib yang membawa Muhammad kecil, awan itu seperti menaungi mereka. Tidak mungkin, kata pendeta Bukhairah. Mana mungkin awan itu menaungi mereka, serunya. Lalu Bukhairah bergegas menuju pintu sambil berteriak memanggil pelayan. Siapkan hidangan yang banyak, cepat, aku ingin menjamu mereka. Nah, sekali lagi nih, ada hikmah tentang menjamu tamu. Bayangkan ya, seorang yang tidak kenal sama sekali, bahkan buat pendeta Bukhairah tadinya dia tidak ingin peduli dengan kafilah dagang tersebut karena sudah biasa rombongan kafilah dagang dari Mekah bernaung ya, singgah di rumah tua atau di dekat gerejanya.
Buhairah kemudian segera menemui rombongan yang berada di bawah pohon. Ditatapnya satu persatu rombongan itu dan dia mengajak untuk singgah ke tempatnya. Bernaunglah di dalam, ajaknya dengan ramah. Aku telah menyediakan jamuan untuk kalian. Rombongan Mekah itu pun kemudian heran ya. Tidak biasanya gitu. Tempat ini sudah berkali-kali mereka lewati dan belum pernah sekalipun Buhairah menegur, apalagi mengajak untuk singgah. Lalu mereka masuk ke dalam dan mendapati hidangan yang luar biasa. Mereka makan dengan lahap dan sang pendeta terus mencari seseorang di antara mereka. Sayang orang yang dicarinya tidak dia temukan. Lalu pendeta Buhairah bertanya apakah ada seseorang yang tertinggal di luar begitu. Kemudian dijawab, ya ada, hanya seorang anak kecil begitu ya, jawab orang-orang yang bersama kafilah dagang dengan paman Rasulullah. Ya, dia hanya seorang anak kecil. Lalu pendeta Buhairah mengatakan, jangan begitu, bawalah dia ke sini gitu. Kemudian seseorang menjemput Nabi Muhammad, menjemput Muhammad kecil. Ketika Muhammad masuk, Buhairah langsung yakin inilah orang yang dia cari. Dipeluknya Muhammad, dipersilakannya makan sepuasnya. Setelah sepi kemudian Buhairah mendekati Muhammad. Demi Lata dan Uzza katanya. Ujarnya meniru sumpah orang Mekah. Aku ingin bertanya dan jawablah dengan jujur. Kemudian kata Muhammad, jangan memintaku menjawab dengan jujur demi Lata dan Uzza, begitu kata Muhammad. Baiklah, Buhairah kemudian tersenyum. Aku meminta dengan nama Allah, jawablah dengan jujur. Buhairah menanyakan kebiasaan tidur Muhammad, bentuk fisik badannya dan banyak lagi. Kemudian Buhairah meminta Muhammad untuk memperlihatkan punggungnya. Nah, inilah yang disebut sebagai tanda-tanda kenabian yang dilihat oleh Buhairah dan diyakininya karena itu sesuai dengan kitab agamanya. Tanda itu seperti bekas bekam di antara pundak, diciumnya tanda itu, air matanya menetes. Kemudian beliau berpesan kepada Abu Talib, bawa pulang anak ini. Suaranya gemetar. Dia, ucap Buhairah, dia akan membawa ajaran yang besar. Lindungi dia dari kejahatan orang Yahudi. Kemudian Abu Talib mengikuti kata-kata Buhairah. Segera dibawanya Muhammad pulang setelah menitipkan barang dagangannya. Nah, inilah gambaran tentang tanda-tanda kenabian ya secara khusus, dan tentu kemudian begitu banyak ujian yang harus dihadapi oleh baginda Rasulullah di usia mudanya. Mudah-mudahan dari sini menambah keyakinan kita, keimanan kita, dan juga mendorong kita untuk semakin melaksanakan segala perintah-perintah di dalam agama kita. Betapa ya pelajaran tentang kehidupan baginda Rasulullah dari usia yang belia ini kemudian mengantarkan beliau untuk mendapatkan amanah risalah ya, untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman ya. Dan ini semuanya tentu saja sekali lagi harus semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ayah bunda, tentu kita harus mengajak anak-anak kita semakin dekat dengan nilai-nilai kehidupan ya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dengan membacakan buku ya, seperti buku ini tentang Rasulullah Teladan Utama. Ya, episode-episode berikutnya tentang bagaimana proses kenabian ya. Ketika baginda Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, itu masih lekat dalam ingatan kita barangkali sebagai orang tua ya, karena kita pernah mendapatkan pelajaran di sekolah. Nah, kalau kita mengajarkan keimanan dan ketakwaan kepada anak-anak kita di usia yang dini ya, melalui cerita, melalui sirah ya, sejarah kehidupan baginda Rasulullah, mudah-mudahan itu semakin memudahkan kita untuk mendekatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan juga pada diri anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap upaya kita membersamai anak-anak kita sebagai muslim, muslimah, kelak mereka menjadi anak-anak solih, solihah, menjadi investasi terbaik kita untuk kehidupan akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita
semuanya bersama keluarga, mendapatkan jannahnya, bertemu bersama-sama dalam kebahagiaan dengan anak-anak kita, seluruh keluarga kita, mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Ayah Bunda. Mudah-mudahan kita semuanya semakin bersemangat untuk mendampingi anak-anak kita semakin dekat dengan teladan utama kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.